Saat ini keempat pelaku sudah ditangkap, lalu bagaimana dengan perkembangan terbaru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN? Kita tanyakan langsung dengan rekan Nadila Saleh langsung dari Polda Metro Jaya. Nadila, apa informasi terbaru? Baik, Sira Safira, pada pukul 9 pagi hari tadi kami mendapatkan konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisyam, yang menyebutkan bahwa saat ini tim penyelidik masih berada di lapangan untuk menindaklanjuti bagaimana perkembangan terkini dari kasus yang terjadi. Memang proses penyelidikan masih terus berlangsung. Tadi kami juga memang sempat mendapatkan informasi bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan memberikan rilis resmi perkembangan kasus ini, namun untuk kepastian waktunya masih akan kami konfirmasikan kembali. Dan Sira, memang sejumlah pertanyaan masih menjadi misteri dari kasus penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI ini, karena mengenai motif dari pelaku ini masih didalami, kemudian bagaimana proses kronologi penangkapan para pelaku ini juga masih kami nantikan informasinya dari penyelidik Polda Metro Jaya, di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian ini berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan kemarin, yang memang informasinya juga telah beredar, di mana Kasubdit Reserse Mobile Polda Metro Jaya AKBP Resa Marasa Besi kepada awak media kemarin menyebutkan bahwa di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang terduga pelaku, di mana 3 terduga pelaku ini ditangkap di Jakarta Pusat dengan inisial yaitu AT, RS dan juga RAH, sedangkan 1 terduga pelaku berinisial RW ditangkap saat ia tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur ketika ia mencoba untuk melarikan diri. Memang proses ini tadi yang sudah saya informasikan bahwa prosesnya masih berlangsung, kita masih menunggu perkembangannya, dan perkembangan terutama mengenai motif dari penculikan dan pembunuhan ini masih berlangsung. Namun jika kita lihat bagaimana informasi ataupun perkembangan yang telah beredar saat ini di media sosial maupun media-media yang meliput bagaimana perkembangan kasus ini, telah beredar bagaimana CCTV yang memperlihatkan kronologi penculikan yang terjadi kepada korban, di mana pada hari Rabu 20 Agustus kemarin korban melalui CCTV ini keluar dari sebuah bangunan menuju ke lokasi parkir mobilnya yang berwarna hitam, namun di samping dari mobilnya tersebut keluar sejumlah orang yang kemudian menangkap pelaku, dan kemudian di tanggal 21 Agustus 2025 pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, warga di Kampung Karangsambung di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini menemukan sesosok mayat yang merupakan korban penculikan dan pembunuhan yang sedang kami tunggu bagaimana perkembangannya. Sementara itu, Sira Safira, kita masih menunggu apakah memang hari ini Polda Metro Jaya, yang dalam hal ini adalah di Reskrimum Polda Metro Jaya, akan memberikan informasi perkembangan terbaru dari kasus penculikan dan pembunuhan salah satu kepala cabang BRI. Kita masih nantikan, Sira. Ya, Nadila, apakah ada informasi apakah memang ada tersangka yang masih diburu saat ini? Seperti apa, Nadila? Oke, dari informasi Kasubdit Reserse Mobile yang kemarin memang sempat informasikan kepada awak media, ada 1 yang merupakan eksekutor yang menjadi buronan dalam kasus ini yang masih didalami dan juga dicari oleh penyelidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. 1 orang ini juga masih menjadi pertanyaan kami awak media yang berada di Polda Metro Jaya, apakah memang hanya ada 1 orang lagi yang masih dicari oleh penyelidik Polda Metro Jaya, ataukah memang ada pihak-pihak lain yang masih diburon oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Dan hari ini ataupun besok yang masih kita akan nantikan perkembangannya oleh penyelidik Polda Metro Jaya, di mana bagaimana motif dari para pelaku, kemudian bagaimana kronologi penangkapan, kemudian siapa saja tersangka-tersangka baru, pelaku-pelaku dari kasus ini masih kita nantikan resminya dari penyelidik Polda Metro Jaya. Fatimah. Baik, terima kasih Nadila informasinya. Selamat kembali bertugas, Nadila. Pemirsa, sebelumnya mayat laki-laki yang ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata kepala cabang pembantu Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, sehari sebelum jasad ditemukan, korban diculik sekelompok orang di sebuah parkiran minimarket.
Jasad Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis pagi ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban bernama Muhammad Ilham Pradipta dihampiri 3 orang pria tidak dikenal di parkiran sebuah supermarket di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu sore. Saat hendak masuk ke mobilnya, korban tiba-tiba langsung dipaksa masuk oleh ketiga orang tersebut ke dalam mobil minibus berwarna putih. Sehari setelahnya, pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik, sedangkan kaki dan tangan korban terikat tali, serta mata korban tertutup dengan lakban. Keluarga korban telah mengonfirmasi bahwa jenazah laki-laki yang ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipastikan adalah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban gitu. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban dalam kamar bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu. Pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, 2 mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya nggak ada. Jenazah korban kini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penyelidikan penyebab pasti kematian korban. Tim TV One mengabarkan.